Ya, terima kasih Pak Sekjen. Sambut hari ini dengan penuh semangat dalam menyongsong puasa Ramadan 1444 Hijriah. Menjalani hidup dengan sejuta syukur, jangan pernah berhenti untuk berdoa dan terus berusaha. Hadirin berbahagia, dalam rangka kita bermuhasabah bersama untuk menyongsong puasa Ramadan, marilah kita simak dan dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Syaifuddin Al-Qarluni SAG. Dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarana as-siyam kama amara alladziina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Wa qala aydan syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyama wa sannantu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladatu ummu. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jaini MM selaku Bapak Sekretaris Dinas, juga yang saya hormati Kepala Bidang pada DPPKB. DPPKB ini kepanjangannya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disingkat DPPKB. Juga yang saya hormati seluruh pegawai ASN yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir
dalam momentum yang sangat mulia ini. Yang paling pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, jahiratan au kanat batinah, baik nikmat jahir maupun nikmat batin. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberi nikmat dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, juga masih dianugerahi nikmat sehat wal afiyah zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung telah Allah anugerahkan kepada kita, di mana nikmat ini nilainya jauh lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Semoga kita semua yang hadir dalam acara yang mulia ini, mohon maaf Bapak Dr. Anas JNMM, informasi yang saya terima ini acaranya acara pelepasan PNS ya, betul? Salah? Oh, Mas apa ya? Iya, terima kasih. Ini memudahkan untuk saya bicara. Oh iya. Boleh Pak Najib saya ngomong. Udah waktunya saya. Jadi ceritanya kalau belum disuruh turun jangan turun gitu ya. Iya. Terus kalau saya minum nggak boleh? Boleh turun? saya minum. Oh gitu. Pak tolong minum air gitu ya. Sombong banget ya. Apa-apa. Tansi mau Selesai kewalahan nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam acara yang sangat amat mulia ini, yaitu acara Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, oleh Allah dijadikan abadan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Beliau adalah panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Baginda yang mulia, tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara berkesinambungan, dengan tiada bosan dan jemu, terus-terusan melaksanakan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah wa rahimakunallah, saya teringat sebuah pepatah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah mendengar pepatah ini. Ini saya boleh begini ya? Boleh. Pepatahnya berbunyi, gajah mati. Terusin dong. Suaranya dikeluarin. Jadi jangan terlalu serius, nyantai. Gajah mati. Gajah mati meninggal, ya meninggal mati. Gajah mati
meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang. Ya, kalau umpama manusia mati meninggalkan hutang, saya mendingan jadi gajah aja deh. Karena nggak ada gajah mati meninggalkan hutang. Manusia mati, terutama orang-orang yang beragama Islam, tentunya harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang berguna buat orang-orang di belakang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, innamal mar'u ahadisun ba'dahu pakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang kalau sudah meninggal dunia, dia akan menjadi cerita, buat orang-orang yang ia tinggalkan. Banyak orang-orang yang ia tinggalkan setelah ia wafat. Istrinya kalau yang meninggal, suaminya kalau yang meninggal, istrinya, bapaknya kalau yang meninggal, anaknya, ibunya kalau yang meninggal, saya, ya. Banyak orang-orang yang akan kita tinggalkan, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kerja kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita. Kata Nabi, pakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah kamu cerita yang baik-baik untuk orang yang akan kamu tinggalkan. Akankah menjadi cerita yang baik, atau justru sebaliknya akan menjadi cerita yang buruk buat orang-orang di belakang kita setelah kita meninggal dunia? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa, Bu? Tergantung kekaitan. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Kalau ketika umpama kita selama masih hidup di alam dunia banyak melakukan berbagai macam kebaikan, banyak melakukan berbagai macam amal soleh, amal ibadah, banyak melakukan berbagai macam perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang berfaedah, yang berguna untuk orang-orang lain, maka tentu setelah kita wafat, maka kita akan menjadi cerita yang baik, Pak. Baik dulu ada si Anu, kampung ini jadi rame, gitu kan? Orang-orang pada ngaji, orang-orang pada silaturahim dan sebagainya. Orang akan merasa kehilangan apabila yang meninggal adalah orang baik. Dan tentu apabila selama hidup kita melakukan keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, tentu setelah mati tentu akan menjadi cerita yang buruk buat kita. Ketika kebaikan-kebaikan yang mereka ceritakan itu akan menjadi kegembiraan, kebahagiaan tersendiri buat kita yang saat itu sudah berada di alam kubur. Dan sebaliknya ketika keburukan-keburukan kita yang diceritakan oleh orang-orang yang kita tinggalkan, itu akan menjadi kesengsaraan buat kita di alam kubur. Maka sebenarnya hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita berbuat baik, untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Dan manusia yang pandai memanfaatkan waktunya secara efektif dan efisien untuk tetap istiqomah secara kontinu, terus melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, untuk terus melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang berguna, baik di lingkungan kerja atau di lingkungan tengah-tengah masyarakat dan seterusnya, maka itu pertanda bahwa manusia yang seperti ini kelak akan menjadi manusia yang beruntung di alam akhirat. Dan hal ini bukan kata saya,
Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Kata Allah, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, yang banyak amal kebaikannya, ketika hidupnya di alam dunia selalu menggunakan waktunya hanya untuk melakukan kebaikan, hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang berguna, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang sifatnya khusus maupun ibadah yang sifatnya umum. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan beruntung di alam akhirat. Mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan penghuni sorga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya mengajak khusus kepada diri saya pribadi, juga kepada saudara-saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, untuk tetap menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita yang hanya sebentar ini. Paling lama kita hidup dalam dunia 80 tahun, itu pun udah jarang. Udah susah nyarinya ya? Udah susah nyarinya. Makanya sekedar mengingatkan saja, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf banget kalau umpama hari ini di tempat ini ada yang sudah berusia 79 tahun 11 bulan 29 hari. Sehari kontrak di alam dunia habis. Siap-siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk naik kendaraan yang sangat karena yang namanya kematian itu tidak hanya datang kepada orang yang sakit. Yang namanya kematian tidak hanya datang kepada orang yang sedang di ICU. Berapa banyak orang yang secara fisik kelihatannya segar, bugar, bahkan masih muda usianya, tiba-tiba meninggal. Karena memang kematian ini sudah ditentukan oleh Allah. Yuk kita lihat Al-Quran, surat 56, surat Al-Waqi'ah, juz 27, ayat 60. Allah telah menegaskan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami, kata Allah, benar-benar telah menentukan kematian di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak bisa dikalahkan. Artinya apa? Artinya dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada kita dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, bahwa kematian di antara kita sudah ditentukan. Pertama, ditentukan waktunya kapan. Kemudian yang kedua, ditentukan tempatnya di mana. Kemudian yang ketiga, ditentukan keadaannya seperti apa matinya. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah apabila ajal datang nanti. Yang keempat, ditentukan penyebab datangnya kematian. Penyebab datangnya kematian macam-macam. Ada yang sakit dulu, ada yang tabrakan, ada yang kena longsor, kena banjir, macam-macam. Yang jelas, kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati, dan lalu apa penyebab kematian datang kepada kita, itu semuanya sudah ada ketentuannya. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun
pekerjaan kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, apapun ras kita, apapun bangsa kita, apapun negara kita, yang jelas kita semuanya pasti akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebelum kematian yang telah ditentukan oleh Allah itu datang kepada kita, yuk kita manfaatkan waktu, manfaatkan secara efektif, efisien, untuk terus, kata Allah, tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah juga berfirman, kata Allah, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah segala kebaikan olehmu, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Rugi banget pasti di alam kubur, di alam mahsyar, di alam akhirat pasti akan menyesal dengan penyesalan yang sangat amat luar biasa. Sehebat apapun penyesalan kita di akhirat, nggak ada gunanya, nggak ada artinya, karena terlambat. Nah, sebelum penyesalan itu datang kepada kita di akhirat, yuk kita manfaatkan umur kita, kesehatan badan kita untuk terus berkarya, untuk terus beraktivitas dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk terus istiqomah mengerjakan segala kebaikan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai belum sempat sholat udah keburu disolatin, belum sempat ngaji udah keburu diajiin, belum sempat sodakoh udah keburu disodakohin. Iya ya. Ya. Jangan sampai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berlaju begitu cepat. Sementara pekerjaan tidak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan adalah waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-28 di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-21 di bulan Maret tahun 2023. Dengan tiada terasa, yang berarti kurang lebih sekitar 3 hari lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kurang lebih sekitar 2 malam lagi akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syamah wa sanantu lakum qiyamah paman shawmahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min dunubika yauma waladatu ummu. Ini ngomong ibu bapak, mohon maaf, saya mau nanya, boleh gak ya? Boleh. Ini kira-kira saya ngomongnya kecepatan nggak? Standar ya? Nggak, saya udah bisa cepat gitu, aku tuh kecepatan. Standar ya? Takut aku kecepatan. Ini suaranya kenceng ya? Jadi nggak usah pakai mic sebenarnya ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam hadisnya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya, dan aku, kata Rasulullah, mensudahkan bagi kalian bertarawih di malam harinya. Paman shawmahu, maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, wa qamahu, dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, imanan, yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, maka kata Nabi, kharaja min junubika yauma waladatu ummu, maka niscaya orang itu akan keluar dari seluruh dosa-dosanya. Artinya seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah, diampuni bersih. Kayauma waladatu ummuhu, sehingga ia keadaannya bagaikan 1 hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya, bagaikan bayi yang barulah kita bersih kembali. Maka kita rayakan Idul
genetik, kembali kepada fitrah. Itu bisa kita dapatkan dengan cara menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Perintahnya 1 bulan penuh. Kadang-kadang ada yang ngedulin lebaran kan ya. Ramadan baru tanggal 20, dia udah lebaran duluan. Perintah puasa itu 1 bulan, bukan 20 hari. Allahu Akbar. Gimana ini ya? Tarawihnya walaupun sunnah hukumnya itu padilah keutamaan, keistimewaan, keuntungan pahala salat tarawih tiap malam berbeda-beda. Dan kita ingin meraih pahala tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tarawih nggak ada. Kalau umpama sekarang kita malam nih pada Isya mau tarawih jadi nggak? Kagak jadilah. Masih bulan Sya'ban, nggak ada tarawih bulan Sya'ban, itu aliran sesat itu. Makanya ketika kita dikasih kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Puasanya full, jangan dilewatkan. Tarawihnya full, jangan dilewatkan. Insya Allah kita akan bisa meraih berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, akan meraih berbagai macam pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang telah disediakan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga sampai-sampai ada hadis Bapak Ibu mengatakan begini, "Lau ta'lamu ummati," seandainya umatku mereka mengetahui ma fi Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, seandainya mereka tahu itu, la tamannau, tentu niscaya mereka akan berharap antakuna sanatu kulluha Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Seandainya kita oleh Allah diberitahu, dikasih tahu, bukan tempe. Seandainya kita oleh Allah dikasih tahu kemuliaan-kemuliaan besar, kemuliaan-kemuliaan agung, pahala besar, pahala agung yang sudah dijanjikan dan disediakan oleh Allah di bulan Ramadan, pasti kita akan berharap Ramadan berlangsung sepanjang tahun. 1 tahun 12 bulan, kita inginnya bulan Ramadan terus, gak ada bulan yang lainnya. Kalau kita tahu, makanya beruntunglah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang bertarawih di bulan suci Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang bertadarus di bulan suci Ramadan. Beruntunglah orang-orang Islam yang memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Mereka adalah orang-orang beruntung. Mereka orang-orang pandai, tidak menyiakan bulan Ramadan lewat begitu saja. Karena makanya orang-orang soleh, orang-orang dulu, para ulama soleh dulu, salafus soleh al-mutaqaddimin, mereka sangat gembira kalau bulan Ramadan mau datang. Sangat gembira. Bahkan ketika bulan Ramadan mau habis, mereka menangis. Bahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, para malaikat, seluruh makhluk yang ada dalam dunia, mereka menangis ketika Ramadan mau pergi. Makanya begitu datang Ramadan, ayo kita manfaatkan, jangan disia-siakan. Tingkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan kualitas ketakwaan kita, tingkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yuk kita bikin beda bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, karena memang Ramadan beda dengan bulan yang lainnya. Coba saya nanya, boleh nggak? Seluruh kitab-kitab Allah diturunkannya di bulan apa? Ramadan. Kitab Jabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi kita. Semuanya kitab-kitab Allah, termasuk 100 suhuf kepada 4 orang Nabi. Itu semuanya diturunkan hanya di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa alangkah istimewanya bulan Ramadan. Sampai seluruh kitab-kitab Allah hanya diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Pertanyaan kedua. Poluk nih menjawab nih, Poluk. Gimana Pak? Ada Poluk nggak? Oyan aja katanya Pak. Oh, Oyan nih jawab. Gimana Pak? Oyan kayaknya pertanyaan buat Oyan. Oh boleh, boleh. Kalau memang ada yang mau nanya boleh. Boleh, mau nanya 1 jam juga boleh, nggak apa-apa. Ustaz nanyanya sekarang buat Pak Oyan. Oh gitu maksudnya. Iya buat siapa aja deh, bebas. Ya tentunya buat yang mau menjawab. Yang menjawab, kalau nggak mau menjawab juga nggak apa-apa, saya nggak marah kok.
Sudah dikasih makan ini tadi. Nah, pertanyaan kedua, Lailatul Qadar yang satu malam itu khairum min alfi syahr kata Allah, nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung itu sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar di malam itu, berarti kita sama dengan mendapatkan pahala ibadah 83 tahun. Yang notabene belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Tapi pahala itu sudah kita dapatkan. Coba Lailatul Qadar adanya di bulan apa? Hanya Ramadan. Tarawih adanya di bulan apa? Ramadan. Kira-kira ada lebaran nggak kalau nggak di hari Ramadan? Nggak ada lebaran. Ini kita yang dikejar lebarannya doang. Puasanya kagak. Nggak ada lebaran bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan. Nggak ada. Lebaran itu untuk orang-orang yang beriman yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh dan membayar kewajiban jam. Lebaran itu untuk mereka. Kalau ada orang nggak puasa, dia ribut-ribut lebaran duluan, lah agak pantas banget. Insya Allah di sini mah enggak. Maksudnya enggak beda. Sama yang sono dong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahkan Ramadan ini Pak Bu, kalau kita pernah mondok di pesantren, pernah ngaji kitab Soroh, kemudian pernah ngaji kitab Tasriful Istilahi, itu Ramadan itu diambil di mustaq dari bab kata kerja fi'il madi lafaz Ramadan, 3 huruf ro mim dot Ramadan. Kalau di tasrif Ramadan yarmudu Ramadan. Itu Ramadan itu maknanya al-ihtiraqu junub. Al-ihtiraqu junub itu artinya pembakaran dosa. Jadi bulan Ramadan itu bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa di dalamnya selama 1 bulan. Makanya enggak aneh kalau orang lagi puasa hawanya panas. Itu lagi dibakar dosa-dosa itu. Panas. Iya. Lagi dibakar dosa-dosanya dengan puasa biar hangus dosanya habis. Jadi bulan Ramadan bulan pembakaran dosa. Yuk kita bakar habis dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang dilakukan dengan terang-terangan. Baik kita melakukan dosanya secara sembunyi-sembunyi, yang kata kita waktu itu nggak ada orang ini nggak ada yang tahu. Biasanya begitu orang kalau mau berbuat dosa, nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, nengok bawah, nengok belakang, nggak ada orang. Akhirnya dia berbuat dosa. Cuma dia budek bolot dia. Padahal saat itu ada iblis bilang, ketika dia bilang nggak ada orangnya, tuh kata iblis, emang lu bukan orang? Nah seandainya dia dengar tuh kata iblis, emang lu bukan orang? Pasti dia jawab, bukan iblis, gua temen lu. Sama dong. Jadi terusin deh. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bakar dengan puasa Ramadan. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seluruhnya. Amin. Dan puasa Ramadan belum sempurna kalau tarawihnya enggak dikerjakan. Dan puasa Ramadan belum diterima oleh Allah kalau zakatnya, kewajiban zakatnya belum dikeluarkan. Itu satu paket. Puasa Ramadan siangnya, tarawih malamnya, dan keluarkan kewajiban zakat, baik zakat mal atau zakat harta maupun zakat fitrah, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh nggak kira-kira mengingatkan tentang niat puasa nih? Kalau umpama ada perbedaan pendapat, silahkan pakai pendapat masing-masing. Saya menemukan keterangan Bapak Ibu di dalam kitab Fathul Mu'in. Mungkin bapak-bapak juga ibu-ibu ya yang dulu pernah mondok ya pernah buka kitab Fathul Mu'in ya. Ada di rumah ya, walaupun nggak pernah dibaca ya. Pokoknya ada aja.
nggak tahu di rumah, nggak tahu kok ya ada kok ya. Ada. Kitab Fathul Mu'in halaman 55. Kalau kita buka halaman 55, baris yang keempat dari bawah, itu ada keterangan Pak. Nawaitu sauma godin an adai partisari Ramadhani bil jari li idopati lima ba'dahu. Jadi kalimat Ramadan dalam niat puasa untuk tiap hari yang kita baca tiap malam, itu kalimat Ramadannya bil jari, dibaca JR. Bukan dibaca nasab, bukan dibaca Ramadona. Jadi mestinya dibaca Ramadhani, jangan Ramadona, apalagi Ramadono. Salah. Jadi dona boleh, doni boleh. Dona untuk 1 bulan, doni untuk tiap malam. Jadi nawaitu sauma godin an adai partisari Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Pertanyaannya, kenapa kalimat Ramadan tersebut mesti dibaca JR, mesti dibaca Ramadhani? Jawaban secara hukumnya adalah liidopatihi lima ba'dahu. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan atau disandarkan ke kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati yang mengandung arti tahun ini. Berarti kalau Ramadan haji sanati berarti Ramadan tahun ini. Nah, ketika dibaca Ramadan haji sanati, berarti itu kalimat Ramadannya tidak diidopatkan ke haji sanati. Berarti Ramadannya enggak jelas. Ramadan yang mana? Ayo, sebab Ramadan tiap tahun pasti ada. Ramadan tiap tahun pasti eksis. Tahun 1443 kemarin Ramadan ada enggak? Ada. Tahun sekarang 1444 Ramadan ada enggak? Ada, 3 hari lagi datang. Tahun 1445 yang akan datang Ramadan pasti ada lagi. Tiap tahun Ramadan ada. Nah, harus jelas puasa yang akan kita kerjakan esok hari Ramadan yang mana. Kalau umpama Ramadan tahun yang lalu, puasanya sekarang namanya bodoh. Kalau umpama puasanya sekarang tapi niatnya untuk Ramadan tahun akan datang, nggak jadi sebab Ramadannya belum datang. Jadi harus jelas Ramadan yang mana. Nah, supaya jelas Ramadan tahun ini, maka kalimat Ramadan dibaca JR, Ramadhani gitu. Silakan kalau umpama ada yang kurang sependapat, nanti bisa ngobrol lah dengan saya gitu ya. Kalau untuk jamaah dipimpin rame-rame, Tetap Ramadana. enggak. Kalau dia Itu ada kaitannya dengan mufrad atau jamak. ya, kalau misalnya ada imam pimpin, Tetap Ramadhani. Tetap Ramadhani. Sebab itu mah bukan permasalahan mufrad, tasnya atau jamak, bukan. Bukan itu permasalahan ifrad, nasab, JR gitu. Bukan permasalahan mufrad, tasnya, jamak. Tetap kalau umpama seorang imam setelah tarawih beres memimpin niat puasa Ramadan, ya tetap bacanya Ramadhani. Nawaitu sauma godin an adai partisari Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini. Wajib karena Allah Ta'ala begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibuka kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Tadi kita bicara tentang Ramadan mengandung arti al-iftiraqul junub, bulan pembakaran dosa. Jadi dengan puasa Ramadan, dengan tarawih dan dengan berbagai macam amal soleh yang lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, itu artinya kita sedang melakukan pembakaran dosa-dosa yang pernah kita lakukan supaya hangus, supaya bersih, supaya diampuni oleh Allah. Sebaliknya, kalau umpama ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Apakah juga dia melakukan pembakaran dosa terhadap dirinya? Tentu jawabannya tidak. Justru kalau ada orang beriman meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, itu yang dibakar bukan dosa-dosa dia. Kira-kira apa yang dibakar Pak? Tubuhnya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Sebab ini kewajiban. Dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183 dengan sangat jelas Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah puasa Ramadan yang kita jalankan, yang dapat menghantarkan diri pribadi kita, yang dapat mencetak diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya sedang berpuasa kita diharamkan berdusta. Sebenarnya walaupun sedang dalam keadaan tidak berpuasa pun yang namanya berdusta haram. Terlebih-lebih sedang berpuasa. Sebab kata Nabi, khamsatu asyatu fitus saum ay tubtilu sawabahu. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Walaupun puasanya sah secara hukum fikih, karena dia telah menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi pahalanya batal, pahalanya hilang apabila dia melakukan 5 perkara. 1. Al-kidbu, berkata dusta. 2. Wal-ghibatu, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain atau bergibah, terlepas dari apakah menggunjing di depan orangnya atau di belakang orangnya. Yang ketiga, namimah, mengumpat, memfitnah. Dan yang keempat, al-yaminul ghus, melakukan sumpah palsu. Dan yang kelima, memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat. Sedang puasa ngabuburit. Alasannya ngabuburit, padahal pengen lihat paha. Ya, segitu teh lagi puasa, nggak tahu deh kalau lagi nggak puasa. Segitu teh lagi puasa, matanya masih jelalatan, matanya masih liar, matanya nggak dijaga. Alasannya ngabuburit, tapi lihatin paha wanita lain. Nah, kalau kelihatan boleh, itu rezeki. Kalau kelihatan beda, kelihatan sama dilihat beda. Kalau kelihatan berarti tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau dilihat berarti memang ada unsur kesengajaan. Beda. Nggak boleh ngedip ya? Hah? Melotot terus? Iya. Zombie dong. Kata Sayyidina Ali, najratul ula laka wasaniya alaika. Pandangan pertama itu rezekimu. Kalau kelihatan nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Istighfar, tutup muka pakai jari, tapi jarinya direnggangin, mata melotot. Jangan begitu amat ah. Nah, setelah itu jangan dilihat lagi. Kenapa? Karena wasaniyah alaika, sebab penglihatan yang kedua, pandangan itu dosamu. Makanya kata beliau, katanya jangan ngedip, cukup pandang sekali, tapi nggak mungkin nggak ngedip. Nggak mungkin nggak ngedip, nggak bisa lah. Nggak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu 5 perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Bapak Sekretaris Dinas ngomong-ngomong ini udah habis waktunya. Belum, main dulu ya. Terus gimana ini ceritanya? Dulu Bapak. Bapak, maaf lahir batin disomong saya. Nah, minum dulu ya Pak ya. Iya. Aduh. Baik, saya ingin menyampaikan tentang 4 golongan dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW yang kedatangannya di sorga sangat amat dirindukan, sangat amat dinantikan, sangat amat ditunggu-tunggu. Artinya sorga itu kepada 4 golongan. Maksudnya seluruh para penghuni sorga, yaitu para malaikat, para bidadari yang cantik bermata jeli, itu mereka sangat merindukan kedatangan 4 golongan. Kan kalau kita makan, kalau ditanya kamu pengen masuk surga enggak? Pengen. Nah ini mah justru sorga ingin dimasuki 4 golongan. Seluruh para penghuni sorga, yaitu para malaikat, para bidadari, sangat merindukan kedatangan 4 golongan. Mudah-mudahan saya dan bapak-bapak, juga ibu-ibu semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita termasuk salah satu dari 4 golongan ini. Nah kira-kira ini kita adanya di mana nih?
Apa di golongan pertama, apa di golongan kedua, apa di golongan ketiga, ataukah di golongan keempat? Yuk kita posisikan diri kita di antara salah satu 4 golongan tersebut, supaya kita dirindukan oleh surganya Allah. Pasti bapak-bapak ingin masuk surga, nggak mungkin ingin neraka. Sebab neraka itu nggak enak, panas api neraka itu. Jangankan api neraka, api dunia aja udah panas, nggak kuat kita. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al jannatu mustaqwatun ila arba'ati nafar. Sorga rindu kepada 4 golongan. 1. Ta'lil Quran. Sorga rindu kepada orang Islam yang gemar, yang suka membaca Al-Quran. Terlebih-lebih nanti di bulan suci Ramadan, yuk kita ramaikan musola-musola, masjid-masjid, pesantren-pesantren, matis-matis kita ramaikan dengan tadarrusul Quran, dengan bacaan Quran. Quran itu diturunkan oleh Allah jadi obat. Apabila kita sedang sedih, sedang gundah gulana, sedang resah gelisah, istilahnya sedang galau lah, sedang pusing, tidur enggak nyenyak, makan enggak enak, pusing, enggak usah pusing-pusing. Cepat ambil air wudhu, hafalkan sajadah, sholat sunat syukur wudhu 2 rakaat, baca Quran dengan khusyuk, insya Allah sembuh. Kan ada ininya nih, ada siirannya. Bila hati, boleh nyanyi enggak ya? Boleh nyanyi bener? Boleh, Kira-kira Pak Komar mau nyawet nggak nih? Pak Komar nyawernya jangan ke artis doang atuh. Nggak adil lah, ke saya nyawer dong. Bila hati sedang sedih karena dilanda duka, bila hati rasa pilu merana dirundung rindu, ambillah air wudhu lalu membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca kapan saja, itu insya Allah turun rahmat Allah. Makanya kata Nabi, perbanyaklah membaca Quran di rumah kalian, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak ada orang-orang yang membaca Quran, maka yaqilu khairuhu, rumah itu sedikit keberkahannya, wa yaksuru saruhu, banyak keburukannya, wa yadhiqu ala ahli, dan menjadi kesepitan bagi para penghuni rumah tersebut. Kalau di rumah nggak ada yang baca Quran, Al-Quran yang kita baca akan menerangi kita nanti di alam kubur. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Iya, caranya begitu. Anda mati duluan, matinya kalau kubur bawa HP. Kalau umpama omongan saya nggak benar, WA ke telepon saya. Al-Quran yang kita baca akan menyebabkan alam kubur kita oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diindahkan, diterangkan. Semakin banyak kita baca Quran, alam kubur kita nanti akan semakin terang, semakin luas. Bapak Ibu, apalagi di bulan Ramadan, 1 kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 1000 kali lipat kan? Tentu baca Quran di bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar daripada baca Quran di bulan-bulan yang lainnya. Yuk, kedatangan Ramadan jangan disia-siakan, manfaatkan, tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah. Insya Allah. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ta'lil Quran, orang-orang yang suka membaca Quran. Bapak Ibu baca Quran di dalam sholat, kata Nabi setiap 1 huruf Al-Quran yang Bapak Ibu baca dalam sholat, Allah akan balas 100 kebaikan. Setiap 1 huruf. Kita baca Fatihah dalam sholat, itu Fatihah jumlah hurufnya ada 141 huruf. Kalau 14 tasdid dihitung 1 huruf, kan Al-Fatihah tasdidnya ada 14. Tapi kalau 14 tasdid yang ada dalam Fatihah dihitung 2 huruf, nah huruf yang bertasdid disebut mudhoaf, double huruf. Itu berarti jumlah huruf Al-Fatihah ada 155. Tapi kalau kalimat Malik Yaumiddin minnya pakai alif, itu berarti jumlah jadi 156 huruf. Nah 1 huruf dibalas 100 kebaikan. Kalau Quran dibaca di dalam sholat, apabila kita baca Quran di luar sholat dalam keadaan punya wudhu, insya Allah akan dibalas 25 kebaikan. Dan apabila kita baca Quran di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudhu, maka akan dibalas 10 kebaikan. Alhamdulillah. Yuk kita didik anak-anak kita untuk bisa baca Quran. Jangan sampai orang tua kerja capek-capek, banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang sore, pergi anak masih tidur,
pulang anak sudah tidur, begitu kita meninggal dunia nggak ada yang bacain Quran kita, sedih kita. Sedih juga kita didik anak-anak kita. Zaman dulu mah kalau ngaji diejah, sekarang mah ada metode ikro. Tak usah diejah, langsung dibaca. Awata sajaha, hada joro jasa, salsodo, tojo aku pakok, kalamana wahas ya, lah ayat. Dulu mah saya ngaji diejah, mimali bata mata, patata, sin kasrosi, pata, suka sopit, mata, sipit, gitu. Mimali bata mata, patata, bapak belam, bau semetalok, mata belok. Dulu mah diejah. Yang kedua, kita persingkat waktu udah habis. Yang kedua, yaitu hafiz lisan, orang yang pandai menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga omongan. Apabila kita mampu menjaga ucapan kita, insya Allah kita akan mampu menjaga hawa nafsu kita. Apabila kita mampu menjaga pandangan mata kita, insya Allah kita akan mampu menjaga hawa nafsu kita. Apabila kita mampu menjaga hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan mampu menjaga hati kita. Apabila kita mampu menjaga hati kita, insya Allah kita akan mampu menjaga lisan kita. Dan apabila kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah kita akan mampu menjaga akhlak kita. Dan apabila kita mampu menjaga akhlak kita, insya Allah kita akan mampu menjaga agama kita. Dan orang yang mampu menjaga agama, tempat kembalinya surga. Golongan yang ketiga adalah mut'imildian, orang yang dermawan, yang suka memberi makan minum kepada orang lapar, kepada fakir miskin, atau kepada orang-orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib. Kalau bapak ibu ngasih makanan minuman kepada orang Islam yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka bapak ibu akan mendapatkan pahala puasa dari mereka, dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasa mereka. Semakin banyak orang yang kita kasih makan, kasih minum untuk berbuka puasa di waktu maghrib, maka akan semakin banyak pahala puasa yang kita dapatkan dari mereka, dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasa mereka. Kalau begitu kita cukup atuh ngasih makan minum doang buat orang berbuka puasa, jadi kita gak puasa. Nah itu namanya salah, itu gagal paham namanya. Yang terakhir, yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, surga rindu kepada orang-orang Islam yang menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya bertarawih selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan-ucapan Al-Fakir yang kurang pas, yang kurang berkenan di hati bapak ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Khud masofa wadak makadar, ambil yang baiknya, campakkan yang jeleknya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan, walaupun singkat ya, mudah-mudahan bermanfaat dan oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah. Amin. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita, dan diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah, terutama nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, boleh meminta doa Siap. dipimpin nama Pak Ustadz. Ya, siap. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita tutup acara hari ini dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna. 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 Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat
Allahumma barik lana fi Sya'ban hadza wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban hadza wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban hadza wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qdi hawaidana min hawaidid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa hassil himatana wa atina su'alana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram amitna alal iman wal islam wal ihsan wa ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ala kalimati taqwa la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la taj'alna minal khasirin waj'alna minal muflihin fid dini wa dunya wal akhirah rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi wa nuril arsy sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.